Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah penilaian program Bapak Dr. Randus Jalius MPD dan Bapak Muhammad Farul Rozi MPD. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil laporan penilaian program PNF, yaitu program pelatihan administrasi perkantoran di LKP Prima Data Academy. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Hasanah sebagai moderator dan anggota kelompok saya Engladisa Ramadhani, Gina Dwi Aulia, Amanda Putri Ramadan, dan Sinta. Baik, langsung saja pemaparan materi yang pertama yaitu oleh Gina Dwi Aulia. Kepada Gina Dwi Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Gina Dwi Aulia akan menyampaikan hasil observasi penilaian program kami. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Slide selanjutnya, nah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam observasi kali ini adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. Selama proses wawancara, pewawancara berusaha mengumpulkan wawasan, opini, dan informasi berharga dari orang yang diwawancarai mengenai pokok permasalahan yang ada. Pendekatan interaktif ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang diwawancarai, sehingga meningkatkan kekayaan dan kedalaman data yang diperoleh. Slide selanjutnya, moderator. Selanjutnya yaitu instrumen pengamatan. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan ketika observasi, yaitu yang pertama, profil lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy, termasuk sejarah lembaga. Yang kedua, yaitu program lembaga dan pelatihan di Prima Data Academy. Yang ketiga yaitu bagaimana cara instruktur menilai kemajuan perkembangan warga belajar dalam program yang dijalankan. Yang keempat, bagaimana cara instruktur mengukur keberhasilan program yang dijalankan. Yang kelima, rencana pengembangan program untuk masa yang akan datang. Yang keenam, stakeholder atau mitra yang bekerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan di Prima Data Academy. Yang ketujuh yaitu profil program lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy. Yang kedelapan, bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran. Yang kesembilan, berapa jumlah peserta didik. Dan yang kesepuluh adalah tantangan atau kendala yang dihadapi oleh instruktur selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan memiliki daftar pertanyaan yang disebutkan tadi, kami dapat mengidentifikasi bidang-bidang utama yang memerlukan evaluasi dalam program yang kami targetkan. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi sebagai alat strategis untuk menggali berbagai aspek program guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang efektivitas program dan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Melalui penilaian sistematis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, kami dapat menentukan komponen-komponen yang spesifik yang mungkin memerlukan penyempurnaan atau peningkatan untuk memastikan program selaras dengan tujuannya dan memberikan hasil yang optimal. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina Aulia telah memaparkan materi yang pertama. Kita lanjut kepada yang selanjutnya itu oleh Amanda Putri Ramadan. Kepada Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu dari Gina, yang mana selanjutnya yaitu kelompok belajar atau program yang dievaluasi. Terdapat yang pertama ada data LKP Prima Data Academy, di mana data tersebut dengan nama lembaga LKP Prima Data Academy, alamatnya di Jalan Paus nomor 2 Ulak Karang Padang. Nama pimpinan yaitu Bapak Irfan Kudus SEMM, dan yang kedua itu sejarah singkat dari LKP Prima Data Academy, di mana pada LKP ini didirikan pada tahun 1960
karena LKP merupakan institusi termuka yang telah menjadi landasan pendidikan di seluruh dunia. Jadi Prima Data Academy ini terkenal dengan komitmennya terhadap keunggulan dan dibagi menjadi dua entitas utama, yaitu LKP Prima Data Academy dan LKP Prima Data Academy. Di mana kedua cabang lembaga ini berdediksi untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas tinggi bagi siswa dari segala usia dan latar belakang. Yang ketiga ada visi dan misi LKP Prima Data Academy, di mana yang pertama ada visinya, lembaga pendidikan yang terus-menerus menyelaraskan kualitas pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dalam pembentukan sumber daya manusia yang profesional, yang beriman dan bertakwa. Adapun misinya, yang pertama yaitu mencetak sumber daya manusia yang siap kerja dengan kemampuan yang terampil dan profesional. Yang kedua, membentuk kepribadian sumber daya manusia yang memiliki jiwa kemampuan berwirausaha. Dan yang ketiga yaitu membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Yang keempat yaitu ada program LKP pada Prima Data itu sendiri, di mana yang pertama ada kursus reguler. Kursus reguler ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada administrasi perkantoran, desain grafis, teknisi komputer, teknisi jaringan, AutoCAD, web design, web programming, keperawatan keluarga, akuntansi, dan animasi. Yang kedua yaitu ada program paket, di mana disediakan adanya kursus reguler 1 bulan, ada yang kursus reguler 3 bulan, paket 6 bulan, paket 1 tahun, dan kursus online. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amanda Putri. Selanjutnya kita persilakan kepada Engla Desa Ramadhani untuk memaparkan hasil dari observasi kita. Pada Engla dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Engla Desa Ramadhani akan melanjutkan penyampaian hasil observasi. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan, di mana instruktur yang kami wawancarai yaitu Ibu Lorani Ning Purwanti sebagai instruktur administrasi perkantoran. Hasil wawancara ini yaitu kami menanyakan bagaimana profil lembaga, kursus, dan pelatihan Prima Data Academy, di mana instruktur menjawab bahwa lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy ini didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Irfan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa program lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy? Narasumber menjawab bahwa lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy ini hanya berfokus pada komputer saja yang berbentuk reguler, paket 3 bulan, paket 6 bulan, paket 1 tahun, dan kelas online, yang mana memiliki banyak program seperti administrasi perkantoran, desain grafis, teknisi komputer, teknisi jaringan, AutoCAD, web design, web programming, keperawatan keluarga, dan akuntansi dan animasi. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara instruktur menilai kemajuan perkembangan warga belajar dalam program yang dijalankan. Instruktur menjawab bahwa penilaian yang dilakukan yaitu sikapnya, kehadiran, dan proses hasil belajar seperti evaluasi ujian. Untuk kelas 6 bulan memiliki ujian tulisan dan praktek, sedangkan kelas reguler cuma praktek. Dan di LKP Prima Data Academy ini juga terdapat uji kompetensi yang pengawasannya langsung dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya, bagaimana cara instruktur mengukur keberhasilan program yang dijalankan? Narasumber menjawab bahwa melihat dari hasil praktek langsung peserta didik melalui screen laptop yang berguna untuk melihat apakah betul-betul mengerjakan atau tidak. Kemudian, apa rencana pengembangan program untuk masa yang akan datang? Di mana narasumber menjawab bahwa LKP Prima Data Academy ini ingin memiliki cabang seluruh Indonesia. Lalu siapa stakeholder atau mitra yang bekerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy?
Jawaban dari instruktur yaitu lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai sektor industri terkemuka dalam upaya memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas program pelatihan yang diselenggarakan. Dengan menggandeng berbagai perusahaan terkemuka di industri, Prima Data Academy memastikan bahwa setiap program kursus yang mereka tawarkan selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta kebutuhan pasar kerja saat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana profil program lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy? Di mana narasumber menjawab program yang ada pada LKP Prima Data Academy, yaitu administrasi perkantoran, desain grafis, teknisi komputer, teknisi jaringan, AutoCAD, web design, web programming, peralatan keluarga, akuntansi, dan animasi. Lalu bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran? Narasumbernya menjawab menggunakan berbagai media pembelajaran yang berkaitan dengan praktek seperti Infocus, layar proyektor, komputer, speaker, dan pointer. Dan berapa jumlah peserta didik, di mana narasumber menjelaskan bahwa yang reguler atau offline ada 86 orang dan yang online ada 26 orang. Lalu yang terakhir, apa tantangan atau kendala yang dihadapi oleh instruktur selama proses pembelajaran berlangsung? Menurut narasumber, tantangannya yaitu ketika mati lampu dadakan serta usia yang berbeda, mungkin juga berbeda dalam cara mengajar warga belajar, termasuk anak disabilitas. Slide selanjutnya yaitu lanjut, moderator. Selanjutnya yaitu stakeholder. Lembaga kursus dan pelatihan Prima Data Academy menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai sektor industri terkemuka dalam upaya memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas program pelatihan yang diselenggarakan. Dengan menggandeng berbagai perusahaan terkemuka di industri, Prima Data Academy memastikan bahwa setiap program kursus yang mereka tawarkan selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta kebutuhan pasar kerja saat ini. Kolaborasi ini memungkinkan para peserta kursus untuk mendapatkan wawasan mendalam dan pemahaman yang komprehensif terkait praktik terbaik dalam industri masing-masing, sekaligus membuka peluang jaringan dan potensi kerja yang lebih luas. Dengan terus memperkuat hubungan kemitraan dengan dunia industri, Prima Data Academy terus berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang terbaik guna mendukung pengembangan karir dan peningkatan kompetensi para peserta kursusnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Engla yang sudah menyampaikan materi dalam hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu slide hasil evaluasi. Kepada Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan bab 3 yaitu hasil evaluasi. Yang pertama, evaluasi program. Evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Ada beberapa hal yang perlu terdapat di evaluasi program. Yang pertama, cara penilaian kemajuan perkembangan warga belajar dalam program pelatihan. Untuk menilai kemajuan perkembangan warga belajar dalam program pelatihan administrasi perkantoran dapat melalui beberapa cara, yaitu pertama, tes dan ujian, 2, penilaian berbasis proyek, yang ketiga, observasi kinerja, yang keempat, umpan balik dari instruktur, yang kelima itu self assessment. Yang kedua, cara mengukur keberhasilan program yang dijalankan. Untuk mengukur keberhasilan program pelatihan administrasi perkantoran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu melihat hasil praktek langsung peserta didik melalui screen method yang berguna untuk melihat apakah betul-betul mengerjakan atau tidak. Yang kedua, evaluasi pra dan pasca pelatihan, yaitu dengan melakukan tes atau kuis sebelum dan setelah pelatihan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Yang ketiga itu penilaian kinerja peserta
yaitu mengamati peningkatan kinerja peserta dalam tugas-tugas administrasi perkantoran melalui simulasi atau praktik langsung dan menilai hasil pekerjaan peserta. Yang selanjutnya itu rencana pengembangan program untuk masa yang akan datang. LKP Prima Data Academy ingin memiliki banyak cabang seluruh Indonesia. Merencanakan pengembangan program di masa depan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua menyusun kurikulum, yang ketiga mengembangkan program pembelajaran, yang keempat menyediakan pelatihan berkelanjutan, yang kelima meningkatkan fasilitas dengan peralatan dan teknologi baru, yang keenam menggunakan media sosial untuk mempromosikan program. Yang selanjutnya penggunaan media dalam pembelajaran. Ada beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan. Pertama, video pembelajaran seperti tutorial video dan studi kasus video. Yang selanjutnya yaitu e-learning dan LMS, Learning Management System, seperti platform e-learning dan LMS. Selanjutnya, simulasi perangkat lunak interaktif seperti simulasi perkantoran dan aplikasi perkantoran. Nah, selanjutnya yaitu dokumen digital dan materi cetak seperti e-book dan modul digital dan buku panduan. Selanjutnya itu pembelajaran berbasis proyek seperti proyek praktik dan kelompok diskusi. Yang selanjutnya itu tantangan atau kendala yang dihadapi oleh instruktur selama proses pembelajaran langsung, yaitu mati lampu dadakan serta usia berbeda memungkinkan juga berbeda dalam cara mengajar warga belajar termasuk anak disabilitas. Yang selanjutnya yaitu instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi telah dijelaskan pada bab 2. Yang C, teknik analisis data. Analisis data hasil wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami data yang diperoleh dari wawancara agar dapat ditarik kesimpulan dan makna yang mendalam. Beberapa tahapan dalam analisis data evaluasi yaitu pertama, persiapkan data. Terdiri dari transkrip hasil wawancara, membaca ulang transkrip, dan mencatat poin-poin penting. Yang kedua, reduksi data seperti membuat rekasa, memilih tema, dan membuat kode. Yang ketiga yaitu kategori dan interpretasi data seperti mengkategorikan data dan menafsirkan data. Yang keempat, memverifikasi data seperti memeriksa kembali data dan mencari data pendukung. Yang kelima, menyajikan hasil analisis seperti menulis laporan yang memuat analisis data. Selain itu, beberapa teknis analisis data evaluasi. Pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sinta yang sudah menyampaikan hasil evaluasi dari hasil observasi yang kita lakukan. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ penyampaian hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya sebagai moderator, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.